Halo semuanya, perkenalkan saya Salsa Hedianti dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah permasalahan yang sering dianggap sepele, tetapi berdampak besar pada ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus. Dengan judul pembahasan kita adalah peran pendidikan hukum dalam membentuk tertib berlalu lintas, studi kasus pelanggaran parkir liar di sekitar kampus Universitas Pendidikan UPI Bandung. Fenomena parkir liar yang terjadi di sekitar UPI Bandung bukan hanya persoalan pelanggaran aturan lalu lintas, tetapi juga menunjukkan sejauh mana pemahaman dan kesadaran hukum diterapkan oleh masyarakat, khususnya mahasiswa. Melalui studi kasus kita akan melihat bagaimana pendidikan hukum dapat berperan dalam meningkatkan kedisiplinan, mencegah pelanggaran, dan menciptakan lingkungan kampus yang lebih tertib dan aman. Oleh karena itu, mari simak videonya. Fenomena parkir liar di sekitar kampus Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya di area gerbang utama dan jalur masuk utama, menunjukkan bahwa persoalan ketertiban lalu lintas di lingkungan pendidikan masih menjadi masalah serius karena banyaknya kendaraan mahasiswa, pengunjung, dan masyarakat umum yang parkir di bahu jalan, trotoar, serta area yang secara jelas dilarang. Yang berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Bandung tercatat terdapat sekitar 1.714 pelanggaran parkir liar sepanjang tahun 2024, sehingga tidak hanya menimbulkan kemacetan dan penyempitan jalan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan serta mengganggu kenyamanan dan citra lingkungan kampus sebagai ruang akademik yang seharusnya tertib dan beradab. Sementara secara hukum, aturan terkait parkir sebenarnya sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta diperkuat oleh Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 yang menegaskan bahwa parkir hanya boleh dilakukan di lokasi yang telah ditentukan dan ditandai secara resmi, sehingga jika pelanggaran tetap terjadi, maka hal tersebut lebih mencerminkan lemahnya penegakan hukum dibandingkan kesadaran kurangnya aturan. Karena dalam perspektif tujuan hukum menurut Gustav Rajbraj yang mencakup keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, praktik parkir liar ini nyata-nyatanya mencederai keadilan bagi pengguna jalan lain, menghilangkan kepastian hukum karena aturan tidak diterapkan secara konsisten, serta mengurangi kemanfaatan hukum karena yang muncul justru dampak negatif berupa ketidaktertiban lalu lintas yang semakin diperparah oleh beberapa faktor penegakan seperti belum optimalnya patroli dan operasi penindakan, sanksi yang belum menimbulkan efek jerak, serta kurangnya koordinasi antara kepolisian, dinas perhubungan, satpol pp, dan pihak kampus. Padahal jika dibandingkan dengan Singapura yang menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi dan penegakan hukum secara tegas serta konsisten, pelanggaran parkir jauh lebih terkendali karena hukum tidak hanya ada di atas kertas tetapi benar-benar dijalankan di lapangan. Sehingga solusi yang perlu dikedepankan dalam konteks Universitas Pendidikan Indonesia adalah memperkuat penegakan hukum melalui peningkatan intensitas penertiban, penerapan sanksi yang tegas dan adil, pemanfaatan teknologi pemantauan, serta perbaikan koordinasi antara lembaga yang terlibat dengan tetap didukung oleh pendidikan hukum agar tercipta budaya tertib berlalu lintas, sehingga pada akhirnya penegakan hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemaksa tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran, perilaku, dan tanggung jawab hukum di lingkungan kampus. Maka dapat ditegaskan bahwa fenomena parkir liar di sekitar kampus UPI Bandung bukan sekedar persoalan disiplin berlalu lintas, tetapi juga mencerminkan sejauh mana pendidikan hukum telah berhasil membentuk kesadaran masyarakat, khususnya sivitas akademika. Jika aturan sudah jelas, sanksi sudah ditetapkan, dan data pelanggaran menunjukkan angka yang tinggi, maka inti masalah bukan hanya pada banyaknya kendaraan, tetapi pada lemahnya internalisasi nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman mengenai tujuan hukum, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, kita dapat melihat bahwa pelanggaran parkir liar ini tidak hanya mengganggu pengguna jalan lain, tetapi juga menghambat terciptanya ruang akademik yang aman, tertib, dan beradab. Pendidikan hukum di lingkungan kampus ini harus mampu melampaui sekadar transfer pengetahuan. Ia harus menjadi bagian dari proses pembentukan karakter dan budaya hukum bagi seluruh warga kampus.
Dengan memperkuat penegakan hukum, memperbaiki sarana, meningkatkan koordinasi, serta menanamkan kesadaran hukum melalui edukasi yang konsisten, maka ketertiban berlalu lintas ini bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi tanggung jawab bersama sebagai warga negara yang baik. Pada mana parkir liar ini tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa. Dari sinilah kita belajar bahwa pendidikan hukum memiliki peran penting dalam membentuk perilaku, membangun kesadaran, dan menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas, bukan hanya demi kepentingan kampus, tetapi demi masa depan tatanan hukum yang lebih baik. Terima kasih.